Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Senang sekali Selma Agustiana bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, di Expose episode kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai promo Ramadan di khas Pekalongan. Sudah hadir ketiga narasumber kita, ini ada yang pertama ada Ibu Maria selaku General Manager. Assalamualaikum Ibu Maria. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Kami terima kasih sudah diberikan kesempatan kali ini untuk talk show di sini. Mudah-mudahan lancar nih nanti. Amin. Kami juga berterima kasih sekali karena sudah diundang ya ke khas Pekalongan untuk mencicipi beberapa menunya dari khas Ramadan ini. Pasti, Dan Mbak. yang kedua kita sambut pemirsa narasumber kita ada Bapak Anam selaku Sales Manager dari khas Pekalongan. Assalamualaikum Pak Anam. Waalaikumsalam Mbak Ilma, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tiap tahun kita ketemu ya. Oh, berapa tahun ya? Kayaknya Sudah setiap berapa tahun saya pasti datang ke sini ya Pak ya. Luar biasa, terima kasih loh Batik TV. Saya juga Hilma, terima kasih. Ralat dulu. Mas Anam nih selain daripada sales manager, dia juga MICE manager. Jadi Wah. dia nge-handle dua. Luar MICE biasa. and sales manager. Double job ya Bu ya. Double job. Keren. Double gaji juga Mbak. Oh, udah dikasih bocoran di awal ya, double gaji. Bajunya live loh ini loh. Oke, apa kabar Pak Anam sampai belum Baik. ditanyain kabarnya nih? Baik Mbak Ilma, terima kasih, alhamdulillah sehat selalu. Biar Sehat Mbak Ilma selalu makin ya? sehat. Alhamdulillah, semoga semakin sehat. Kita sapa narasumber kita yang ketiga, pemirsa ini ada Mas Sani selaku chef dari khas Pekalongan. Betul sekali. Selamat sore Mas Sani. Selamat sore Mbak. Salam Mas kenal. atau Bapak nih saya panggilnya ya. Mas saja. Mas aja ya. Iya. Menolak tua. Apa kabar Mas Sani? Baik Mbak. Salam kenal ya. Iya, salam kenal juga ya Mas Sani ya. Ini pertama kalinya kita ketemu ya. Pertama kali kita ketemu. Pertama kali Iya. kita ketemu. Baik. Pemirsa, sebelum kita membahas mengenai tema utama kita yakni promo Ramadan di khas khas Pekalongan, maaf. Ya, masih agak-agak belum bisa move on ya, Bu Saya ya. juga sering kepleset dengan nama itu, tapi nggak apa-apa. Itu bagian daripada perubahan Mbak. Nah, itu dia. Harus adaptasi dulu, Bu ya. Adaptasi. Oke, baik. Nah, ini sebelum membahas mengenai tema intinya, mengenai promo Ramadan, boleh dijelaskan nggak sih Bu, ini mengenai kenapa sih alasannya ganti dari pesona hotel menjadi khas Pekalongan? Nah, kalau alasannya sebenarnya ini sudah rahasia umum ya Mbak. Karena berganti pemilik, berganti operator, akhirnya mereka punya kewenangan untuk mengganti semuanya. Jadi kami manut aja. Yang pasti ini adalah amanat daripada pemerintah karena memang kami adalah hotel BUMN yang mana dulu dimiliki Pegadaian, kemudian diambil alih oleh Wijaya Karya Realty. Akhirnya dari pemilik menginginkan untuk dirubah nama dan dirubah operator, jadi kami manut dan mudah-mudahan itu yang terbaik. Mudah-mudahan itu yang terbaik karena saya pikir pemerintah melakukan ini pasti alasannya untuk sesuatu yang lebih baik dan lebih besar ke depan. Oke, baik. Berarti karena berubah kepemilikan seperti Iya, itu ya, Bu berubah Maria. kepemilikan dengan berubah operator juga. Jadi Semuanya? secara manajemen, secara ownership itu semuanya berubah. Oke, berarti ini kan bisa dikatakan reborn atau terlahir kembali seperti itu ya, Bu ya. Berarti Betul, tidak hanya betul. berubah nama saja, namun manajemennya juga berubah. Semuanya berubah, tapi alhamdulillah orang-orangnya nggak berubah ya Mbak. Kami Iya. semuanya masih ada. Kecuali chefnya, kayaknya Kecuali agak berubah ya. chefnya. Ini sebenarnya orang lama muncul kembali. Oh, gitu. Dulu pernah di sini, kemudian masuk Oke. lagi. Berarti cinta dengan khas. Oke. Apa jangan-jangan memang sengaja baliknya ke sini nunggu ganti nama gitu ya? Mungkin kali ya, nanti Mbak tanyain. Oke, baik. Nah ini berarti ada perubahan juga Bu dari segi pelayanan, fasilitas, konsep dan juga harga kamarnya atau tidak? Kalau pelayanan segala macam pastinya berubah semua Mbak, dalam artian begini bahwa memang nama ini kan menjadi tanggung jawab untuk kami untuk bisa mewejawantahkan nama ini dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk produk, dan dalam bentuk tampilan sebenarnya. Cuman kalau tampilan mungkin untuk merubah hotel ini bukan hal yang mudah, semudah membalikan telapak tangan ya Mbak. Tetapi kalau dalam hal konsep pelayanan, produk, nah ini yang saat ini kita mulai lakukan Mbak.
Jadi karena HAS ini kan sebenarnya orang mengatakan HAS ini singkatan atau apa, sebenarnya bukan singkatan. HAS ini lebih kepada kita dikasih tugas atau tanggung jawab penuh bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil otentik daripada budaya yang ada di kota HAS di mana berada untuk diangkat dalam pelayanan maupun dalam produk. Nah, makanya kalau dibilang berubah, kita menuju untuk berubah ke sana yang lebih baik. Udah pelan-pelan Mbak, insya Allah kita bisa mewakili Pekalongan. Oke, berarti tidak hanya sekedar nama ya Bu ya, ada Betul. makna di dalamnya. Ada makna dan tanggung jawab penuh sebenarnya di sana. Bagaimana caranya pada saat orang menginap di sini, oh khas Pekalongan, oh oke, this is Pekalongan. Oke, menjadi suatu simbol dari Betul. Pekalongan sendiri seperti itu. Betul. Kalau dari segi menu, Chef, apakah ada perubahan juga ini dari rebrandingnya ini? Baik, kalau dari segi makanan ada beberapa yang kita munculkan ya, dari kita bikin inovatif baru kayak dari sebelumnya kita tidak ada wedangan kan. Kalau Mbak bisa lihat setiap hari kita ada promosi wedangan setiap hari dari jam 4 sampai jam 9 malam itu ada namanya lumpia megono Mbak. Nah, selain itu kita juga punya signature menu, itu ada garang asam buntut yang sebelumnya itu tidak ada waktu masih Pesona. Nah, ada beberapa menu yang kita tampilkan di khas Pekalongan ini yang sebelumnya di Pesona dulu belum ada. Seperti itu sih. Oke, berarti memang ada beberapa menu yang sebelumnya tidak Iya. ada dan ditampilkan Iya, setelah rebranding betul. ini. Seperti itu Bu Iya. Maria? Betul sekali Mbak, yang tadi saya bilang bahwa kami punya tanggung jawab untuk mengangkat itu dalam bentuk produknya kami. Oke, salah satu menunya adalah lumpia Lumpia Megono. Megono. Ini saya baru dengar nih ya di sini. Nanti wajib kita coba ya, wajib Mbak. cobain loh ya. Jangan sampai kehabisan ya Bu ya, minta tolong. Nanti kita simakkan Mbak. Oke. Nah ini peresmian perubahan nama dilakukan secara serentak bersamaan dengan rebranding 8 hotel lainnya. 9 Mbak. 9. Iya. Wow, yang tergabung dalam Hotel Indonesia Group pada bulan November lalu. Betul. Ini bagaimana tanggapan dari Ibu Maria dengan adanya rebranding ini, Bu? Kalau kami yang pasti mengikuti alur ya Mbak, karena yang pertama tadi saya bilang bahwa ini adalah amanah dari pemerintah. Nah, tentunya kita menganggap ini bukan sesuatu hambatan atau apa, ini tantangan untuk kami. Walaupun ini dibilang ribon ya, berarti kita punya kesempatan bagaimana dari hotel ini tidak aja menjadi ada. Gitu ya, dari khas ini kan berarti belum pernah ada sebelumnya, menjadi sekarang ada, berarti sebenarnya bagi saya ini adalah tantangan luar biasa dan disinilah nilainya kita nanti dipertaruhkan. Bagaimana membuat pesona belum ada, jadi dikenal, jadi diminati. Oke, berarti bagi Bu Maria ini adalah sebuah tantangan ya, Bu. Dan Sejauh ini serukah Bu tantangannya? seru banget. Karena saya bilang ke teman-teman, kita jangan tidur teman-teman, jangan berpikir bahwa kita sekarang masih pesona yang dulu, yang pada saat kita ngomong sama orang, oh pesona udah kenal. Ini bukan, anggap ini kita adalah lahir dari awal, berarti effortnya yang dulu 100 sekarang harus 200 cara jualannya. Jadi memang harus gaspol. Dan lebih lebih berupaya untuk mengenalkan khas Pekalongan Betul. kepada masyarakat. Memang effortnya harus luar biasa Mbak. Jadi tidak boleh lagi yang kita bilang dulu, oh saya pesona, nggak bisa lagi. Mbak saya khas loh, khas tuh ini loh Mbak. Ini nah, udah harus ngobrol lebih panjang lagi ke klien. Baik. Nah itu dia, perlu adaptasi juga ya Bu ya. Betul. Termasuk saya. Jadi mohon Saya maaf kalau sendiri masih gitu. salah-salah nyebut nih ya, karena Nggak udah apa-apa. kebiasaan nyebutnya pesona Saya hotel. juga sering seperti itu. Oke. Kami juga semua masih sering seperti itu. Oke baik, nah itu tanggapan dari Bu Maria. Kalau dari Pak Anam bagaimana nih Pak? Jangan diem-diem baik nih Pak. Saya kirain tadi saya nggak ditanyain gitu. Tadi udah disampaikan panjang lebar sama Bu Maria dan sudah clear ya menurut saya bahwa memang ada tantangan berat. Apalagi sekarang saya di sales and marketing ya, dimana saya sekarang tiap hari harus mulai dari kehidupan yang baru. Saya ketemu dengan corporate baru, kemudian mengenalkan khas, kadang masih ditanyain khas apa kan kayak gitu-gitu. Jadi memang sangat luar biasa sekali, tetapi sama halnya dengan dulu saya memperkenalkan juga pesona, pasti akan ada jalan keluar. Yang disampaikan sama Bu Maria itu kita punya tagline. Jadi harus bat. Bat. Bet ya tagline-nya. Disampaikan Bu Maria itu kalau dulu kita speednya 100, kita sekarang harus 200 sampai 250 gitu ya. Itu seperti itu. Jadi
Ya sama, awal-awal ini dari November sampai sekarang kita masih mencoba mengenalkan khas Pekalongan itu apa yang ada di khas Pekalongan, apa yang ada di dalamnya maupun apa yang di luar. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Memang tantangan pasti luar biasa. Tantangan ya, harus bet gitu ya. Harus buat dan kita optimis sih sebetulnya. Optimis tetap kita bisa lah dengan pelayanan kita, dengan apa yang ada di dalam khas Pekalongan. Karena memang orang-orangnya tetap sama tadi disampaikan sama Bu Maria. Pasti optimisnya juga dan semangatnya pasti sama. Baik. Itu Mbak Elma. Nama itu bukan suatu halangan untuk tetap bekerja sama ya Bu ya. Siap. Nah itu kalau misalkan anniversary-nya berarti ini mulai dari nol lagi atau melanjutkan Ibu? Melanjutkan, karena kalau kita tidak ada, ini sama juga dengan kita ya, kalau manusia nggak ada yang tanggal lahir berubah Nah, ya. iya itu. Walaupun berubah nama tetap aja tanggal lahirnya sama. Nah sama halnya dengan kami hotel ini ya tetap aja sama. Berarti melanjutkan ya? Melanjutkan. Oke, melanjutkan dari Pesona Hotel. Kalau dari Chef sendiri nih gimana tanggapannya dengan adanya rebranding dari Pesona Hotel ke khas Pekalongan ini? Oke. Kalau menurut saya sih bagus ya sebetulnya kalau dari segi menu itu kita bisa lebih mengangkat khas makanan-makanan khas dari lokal Pekalongan ya yang mungkin sebelumnya tidak terlalu dikenali sama banyak orang tamu luar kota kan, karena kan hotel itu kan pasti banyak orang-orang transit ke hotel kan, perjalanan dari kota mana gitu kan pasti kan mampir ke Pekalongan. Nah ini waktunya kita untuk promosi menu-menu lokal yang ada di Pekalongan gitu. Kalau buat saya sih sebetulnya sih bagus sih kalau itu. Bagus ya. Bagus. Dan tantangan juga sama Tantangan ya, juga. jawabannya semua tantangan ya, Iya. karena memang sebuah tantangan juga untuk Sebuah mengenalkan tantangan. suatu brand yang baru seperti Iya. itu ya Bu Maria. Nah ini bagaimana Bu respon dari masyarakat dengan adanya rebranding ini? Apakah meningkatkan tingkat hunian kamarnya atau justru masih stabil sama seperti sebelum rebranding? Kalau sebelum rebranding sebenarnya kan memang karena udah ada nama ya Mbak. Jadi memang yang tadi saya bilang effortnya tidak sekencang sekarang. Tetapi untuk perubahan nama ini apakah menurun atau gimana? Sebenarnya masih standar, masih sama kurang lebih. Justru memang banyak pasti yang berpikir bahwa wah ini kerja ini benar-benar luar biasa nih karena mereka dari nol. Benar, itu memang kita dari nol dari segi branding. Tetapi Pekalongan ini kan bukan kota yang gede ya Mbak. Dan hotel juga di sini kan tidak banyak. Terbatas ya? Terbatas. Jadi ini juga menjadi salah satu hal yang memudahkan ke kami walaupun memang berubah nama, tetapi tetap kita tidak menjadi penghalang untuk dikenal atau diminati dari luar, dari tamu-tamu di luar. Walaupun memang untuk effortnya lebih yang saya bilang, tapi tidak menurunkan okupansi. Bahkan karena memang mungkin sekarang juga pandemik ini, walaupun di awal kita pas pandemik itu kan di November ya, itu waktu itu pas parah-parahnya kalau saya nggak salah. Nah setelah itu kita sekarang udah mulai bisa bangkit, jadi udah bagus sih menurut. Oke, berarti stabil ya Bu ya? Stabil. Stabil itu sudah sangat bagus loh Bu ya, Iya, karena kita memulai dari nol. Dari nol. Luar biasa. Yang tadi saya bilang kan memang Pekalongan terbatas ya hotelnya, jadi bukan hal yang susah untuk kita mengenalkan karena kotanya juga kecil. Oke, nah ini dari pengunjung setia atau customer setia dari Pesona Hotel sebelumnya, ke khas ini apakah mereka juga tahu adanya rebranding ini Bu? Harusnya tahu karena memang pada saat kita sebelum rebranding kan ada namanya planning ya Pak, ya Bu. Nah kita melakukan planning ini luar biasa banyak, ada namanya business plan. Jadi di konsep semuanya sebelum nama ini diganti. Jadi ada beberapa apa yang harus dilakukan, ada apalagi strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh teman-teman, baik itu kami di unit, termasuk juga di owner, termasuk juga di operator. Jadi semua bersinergi bersama untuk memperkenalkan di luar atau untuk menyampaikan bahwa kami merubah nama loh gitu. Walaupun tidak bisa serta-merta pada saat itu semua yang sudah kenal Pesona langsung tahu kalau kami berubah, tapi itu dibuat mitigasi plan-nya dan itu semuanya alhamdulillah berjalan dengan ini. Jadi walaupun ada juga yang berubah ya Mbak, ini ya Mbak, tapi itu kan nggak bisa dihindari ya Mbak, cuman nggak gede lah impact-nya. Oke, baik, berarti sudah ada upaya sebelumnya ya Bu ya untuk mengenalkan khas Pekalongan. Betul. Dari Pesona Hotel Pekalongan sebelumnya. Iya. Nah ini untuk perkembangan bisnis hotel pada triwulan ke-1 ini sendiri bagaimana Ibu Maria?
Kalau triwulan 1 kebetulan kan kemarin kita masih, ya sekarang masih pandemi ya Mbak, cuman kemarin kita pas di awal tahun kan Omikron ya. Nah, memang awal-awal kita tidak seperti yang kita harapkan waktu itu, berpikir bahwa Januari, Februari udah bebas nih, udah dalam artian bahwa prokes tetap jalan, tadi udah bebas perjalanan, padahal kan muncul beberapa peraturan lagi dari pemerintah. Nah, di Maret ini kita lumayan bagus, alhamdulillah sudah sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita berpikir bahwa kedepannya ini sudah stabil insya Allah, karena pemerintah juga kan sudah mengeluarkan pelonggaran-pelonggaran ya prokes untuk perjalanan, dan ini luar biasa impactnya positif untuk kami. Positif ya Bu Maria. Banget. Baik. Bu Maria, kita harus jeda dulu karena harus ada iklan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita lanjutkan obrolan kita dengan ketiga narasumber kita dari khas Pekalongan ini. Ada Bu Maria, Pak Anam, dan juga Chef. Masih betah ya, Bu? Masih betah, karena Santai. masih... Oh, nggak kelihatan ya, karena terhalang masker. Saya juga sebenarnya dari tadi senyum terus. Oke, baik, tadi kita sudah membahas bersama mengenai rebranding. Nah, ini kan khas maknanya mewakili seluruh otentik dari suatu daerah, seperti itu ya Bu ya. Nah, seperti apa sih bentuk sumbangsih dari khas Pekalongan ini untuk meningkatkan dan menggairahkan budaya dan juga pariwisata di Kota Pekalongan sendiri, Bu? Nah, tadi juga Chef kan sempat singgungnya bahwa dengan berubahnya khas ini kita lebih ada potensi untuk mengangkat budaya atau kearifan lokal ya dalam hal makanan. Nah, saya pikir dengan memang khas Pekalongan ini, pesona dirubah jadi khas, sangat besar kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan Pekalongan di luar. Terutama kan tadi kita di Pekalongan di info sama Chef, mostly di sini yang datang adalah orang luar, transit, dan memang kalau dilihat, kalau kita ngelihat daripada statistik yang menginap di Pekalongan ya orang Pekalongan jarang banget. Yang ada asalnya yang ada adalah Jabotabek, kemudian Semarang. Nah, itu orang-orang itu. Nah, tentunya pada saat mereka kesini kan mereka tidak akan mencari makanan western atau apa. Pasti mereka yang dicari adalah kulineri khas. Nah, disinilah kita mengambil kesempatan itu untuk dimunculkan dalam bentuk servis maupun dalam bentuk produk untuk mengenalkan bahwa ini loh Pekalongan seperti ini. Nah, itu dia. Salah satu itu yang kita berharap bisa mengenalkan budaya atau kearifan lokal Pekalongan itu sendiri, terutama untuk makanan sih, menurutku makanan khas. Oke, untuk makanannya juga, berarti Iya. dari sisi kulinernya juga menonjolkan kekhasan dari Kota Pekalongan. Menunjukkan Betul. kekhasan. Seperti itu, Chef. Iya Silakan. betul. Sudah? Kalau dari segi makanan, kalau bisa dilihat itu di breakfast itu terutama kita punya rotasi di sup ya. Dan ini kita kebetulan akan ada paket menu-menu buka puasa ya. Ini di situ nanti kita juga ada rotasi-rotasi supnya itu yang diambil dari Pekalongan, itu seperti kayak pindang tetel gitu kan. Pindang tetel itu mungkin kalau luar Pekalongan apa sih pindang tetel gitu. Pindang itu kan biasanya kalau Pekalongan sendiri aja kadang bingung Mbak ya. Iya. Pindang tetel, tapi kok nggak ada pindangnya gitu kan. Nah, disitulah nanti kita waktunya untuk mempromosikan ini, memperkenalkan pindang tetel itu apa gitu kan, di masyarakat lokal maupun luar kota. Nanti kita bakal dikenalkan di situ nanti. Oke. Seperti Itu itu salah sih. satu contoh aja ya, Chef. Salah satu Karena contoh. memang Iya. banyak yang kita Masih ada banyak beberapa, menu ada lainnya. beberapa Iya. juga ya nanti yang akan ditampilkan terutama di produk-produk sih ya. Oke, nah Iya. ngomongin soal pindang tetel, saya sebenarnya juga masih agak bingung ya. Ya. Karena saya kan bukan asli Pekalongan, saya Yes, Batang. sama berarti, Sebelah. Sebelah, Nah, ya. makanya kalau dengar pindang tetel, ya yang ada di kepala ikan pindang. Iya. Iya kan? Padahal nggak ada pindangnya Nggak sama ada, sekali. nggak ada Nah, sama itu sekali. waktunya dari khas Pekalongan menunjukkan ini loh pindang tetel seperti itu ya kepada masyarakat sekali. dari luar daerah khususnya. Baik, Bu Maria, memasuki triwulan kedua ini program-program apa saja sih yang dilakukan dari khas Pekalongan? Nah, triwulan kedua ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk semua hotel terutama. Ini alhamdulillah kita bentar lagi memasuki bulan Ramadan. Nah, kalau sesuai tema kita lihat bahwa kita sedang launching untuk Hasanah Ramadan as of today. Nah,
saya bilang bahwa ini kesempatan yang luar biasa Mbak, karena kita akan mengeluarkan banyak paket yang mungkin kalau dari segi tingkat hunian akan menurun ya Mbak, tapi saya yakin dari segi aktivitas FB, food and beverage itu sangat-sangat banyak kesempatan untuk kami menghasilkan apalagi produk atau menghasilkan revenue lah dari situ. Nah, kalau Mbak melihat sesuai yang ada di belakang, kita lagi launching ada iftar package, kemudian juga ada buka bareng package, kemudian ada rooms, ada hampers, kemudian ada apalagi Ramadan berbagi. Jadi ini adalah kombinasi paket yang akan kita keluarkan di triwulan pertama di bulan Ramadan. Jadi ada banyak banget paket yang akan kita tawarkan ke klien, dan itu memang momennya pas banget karena ini Ramadan. Jadi semua apalagi di sini kan kita mostly 90% mungkin umat muslim ya. Jadi memang pangsanya luar biasa. Oke, nah untuk temanya sendiri apa Bu? Temanya adalah Hasanah Ramadan. Hasanah Ramadan. Hasanah. Kenapa dinamai Hasanah Ramadan? Ini kira-kira apa alasannya Bu Maria? Hasanah itu kan kalau misalnya kita ngelihat dari artinya kan kekayaan ya Mbak. Nah, yang tadi saya bilang bahwa Ramadan ini kalau orang bilang berkah Ramadan, yes. Ya, kalau kita orang hotel itu kalau orang pikir Ramadan orang puasa, tapi kita di hotel bahkan ya semua sepertinya yang usaha kulineri, Ramadan itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu Mbak. Karena kita akan mengeluarkan banyak banget produk tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, inilah kekayaan daripada Ramadan ini yang kita munculkan dalam bentuk produk untuk kita apalagi promosikan kepada klien karena memang dibutuhkan Mbak. Kayak iftar, buka bersama, kemudian hampers, kemudian apalagi berbagi. Kita juga ada berbagi nanti kan memang pada saat Ramadan ini selain orang nunggu-nunggu ya buka bersama, kita juga semuanya pasti pada saat berbagi pahalanya luar biasa. Jadi semuanya kita bentuk dalam satu paket. Oke, dalam satu paket ini banyak Hasanah sekali yang Ramadan. ditawarkan ya, mulai dari bubar atau buka bersama package, bersama. room package, dan masih banyak lagi loh pemirsa di Khas Betul. Pekalongan ini menawarkan banyak sekali promo khusus bulan Promo. Ramadan ya Bu ya. Nah makanya hari ini kita launching, kita berharap ini kick off-nya today, mudah-mudahan setelah ini kita sudah bisa menyebarluaskan bahwa kita punya promo ini loh Bapak. Iya, hari ini launching. Hari ini Launching. launching. Kira-kira tamu undangannya dari mana saja ini Bu Maria? Untuk saat ini ada beberapa dari klien selama ini yang support kami Mbak, ada beberapa, memang tidak semuanya kita bisa undang karena sangat terbatas. Iya. Tapi di hari pertama, kedua, ketiga itu memang di sana ada kesempatan-kesempatan untuk teman-teman sales untuk menginvite klien-klien yang selama ini support kami. Jadi ada continuously daripada hari ini. Oke, berarti tidak hanya hari ini saja ya Tidak Bu ada ya? hari ini. Hari pertama, kedua, ketiga itu kita akan mengundang juga beberapa klien. Oke gitu. Hari pertama, hari kedua, dan ketiga. Hari ini Iya. adalah hari yang pertama. Kalau ini kan masih launching, hari pertama Ramadan, Oh, kedua oke. Ramadan, ketiga. Oke, ini launchingnya ya? Ya, launchingnya. Gitu. Saya agak kurang fokus nih ya dengar suara-suara di belakang dan juga aroma makanan yang sudah Suara menggoda. piring yang udah mulai ini ya. Kayaknya, aduh harusnya hari ini saya juga makan. gitu ya. Tenang Mbak, setelah ini kita cicipi ya. Iya, kita cicipin bareng-bareng ya. Tapi Pak Anam, apakah ada promo untuk Hasanah Ramadan ini? Iya, terima kasih Mbak Ilma. Tadi udah disampaikan sama Bu Maria ya. Kalau judulnya tadi memang banyak banget ya. Ada Hasanah Iftar itu kan kita ambil Hasanah Iftar, terus kemudian tadi ada bubar tadi yang disampaikan. Itu jadi memang kegiatan buka puasa bersama tetap sama, buka bareng istilahnya sih sebenarnya. Terus kemudian kita kasih ada ballroom juga ya kan. Jadi ada kita 2 tempat, satu di restoran di sini. Jadi untuk publish ini tidak ada batas minimum, bahasanya adalah batas minimum, tetapi memang kita juga bikin package tadi yang namanya bubar, ada bubar 1 sama bubar 2. Itu kita siapkan 1 buah ruangan biasanya untuk corporate atau mungkin panti atau mungkin juga kantor-kantor yang biasanya mau buka bareng-bareng nih sama teman-teman. Jadi betul yang private, jadi minimal 30, 50 dan di situ juga kita siapkan beberapa benefit ya atau beberapa kelebihan-kelebihan ketimbang mungkin buka bersama di restoran seperti itu.
Misalnya kayak ada vouchernya juga sama, voucher buka puasa lagi gitu. Jadi hari ini buka puasa, kita kasih voucher buka puasa untuk next harinya gitu kan. Supaya buka terus tiap hari di sini. datang lagi gitu. Supaya balik lagi ke sini Supaya lagi balik ya. lagi. Dan juga kita tidak tanggung-tanggung, ada voucher kamar juga gitu kan. Dan yang tidak kalah lagi yaitu ada juga include-nya di situ ada ustadz. Jadi kita siapkan juga ustadz penceramah sebelum buka puasa. Jadi banyak paketnya tadi disampaikan, ada bubar 1, bubar 2, terus kemudian juga package yang kita include-kan atau kita kaitkan dengan kamar. Jadi mungkin untuk orang-orang yang kemarin misalnya buka puasa aja atau menginap saja, itu kita juga include-kan dengan paket buka puasa. Itu ada takjilnya, ada menu main course, nasi dan lauk, sama kemudian ada dessertnya juga. Itu seperti itu untuk paketnya yang di kamar. Terus kemudian juga ada lagi nanti sih next memang ke Sawalan, ada hampers juga tadi disampaikan sama Bu Maria. Jadi biasalah kalau daripada bikin sendiri gitu ya, hampers, cookies, biasanya kan di ujung-ujung menjelang hari raya ada jajan-jajan tuh di rumah. Itu juga kita bikin untuk paket hampersnya. Selain itu tadi disampaikan yang berbagi. Nah berbagi ini kalau programnya sebetulnya sudah tiap tahun ada Mbak. Tahun lalu juga ada kan ya kalau Mbak Ilma masih ingat. Bahwa di setiap kali kami punya komitmen, Bu Maria menyampaikan bahwa setiap kali orang yang stay di tempat kami itu juga ada sebagian untuk berbagi ya Bu ya. Ada sekian persen untuk berbagi di sana. Jadi kita tiap hari berbagi dengan masyarakat yang maaf agak kurang atau mungkin kena bencana atau apa, dan selain itu juga dari masyarakat umum bisa untuk join dengan kita itu seperti itu Mbak Ilma. Jadi semata-mata bukan tadi yang disampaikan kekayaan kita mengeruk revenue gitu ya dari sisi kami, tetapi kita juga artinya mencari kekayaan di hati kita gitu ya. Bahasanya seperti itu untuk celangan lah buat nanti di kemudian hari. Mungkin kira-kira sih seperti itu si package-nya. Mungkin Bu Maria juga ada tambahan. Bu Maria mau menambahkan, silakan. Kalau paket berbagi ini luar biasa ya Mbak. Kita pada saat pandemi dulu, saya selalu bilang ke teman-teman bahwa memang kita sekarang kalau dilihat potensi revenue luar biasa, ini ya memprihatinkan karena memang semua seperti itu. Tapi yang saya yakini begini Mbak, tidak ada rezeki yang tertukar, yang ada adalah rezeki yang tertunda. Kalau tidak dicolok, rezeki itu nggak akan turun. Makanya saya teman-teman harus berusaha keras untuk mendapatkan, karena kita pasti ada di sini, ada alasannya, rezekinya di sini pasti. Gitu. Jadi dan berbagi ini yakin luar biasa Mbak, dan memang kelihatan kok. Setiap kita berbagi tidak disangka-sangka tiba-tiba dia nelpon Mbak, ini ya Mbak ini. Jadi itu luar biasa. Ya itu kan karena memang yang kita yakini dan memang adalah buktinya dan itu dirasakan. Oke, baik. Nah itu karena ada yang bilang juga sekali kita memberikan kebaikan, 1000 kebaikan akan datang kepada kita. Betul, seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan dengan booking atau menikmati buka puasa ataupun juga paket-paket yang disediakan oleh Khas Pekalongan ini, selain untuk dirinya sendiri juga ada ajang bersedekahnya juga ya Bu. Betul, ya, tanpa disadari. Jadi setiap klien mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan rupiah ke kita, kita menyisihkan sebagian daripada yang disisihkan ke kami, yang dikasih ke kami untuk orang luar. Jadi tidak boleh maruk, yang saya bilang ada rezekinya orang yang rezeki yang kita dapat pasti ada di situ rezekinya orang lain juga. Oke, itu dia pemirsa langsung dapat pahala loh otomatis ya kalau di Khas Ramadan ini. Gimana Pak Anam? Konteksnya mohon maaf ya Mbak, artinya kami menyampaikan bahwa ada berbagi dan segala macam ini maksudnya bukan terus kemudian kita riak ya, tetapi memang pada dasarnya di bulan ini itu kan banyak banget pahala yang memang dijanjikan gitu kan. Jadi berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ketika ada orang yang memang punya niat, itu kita juga siap untuk menyalurkan. Artinya bukan maksudnya kita semata-mata ayo berbagi atau mungkin kita riak dan sebagainya sih enggak sih Mbak. Cuman memang program kita dari tahun ke tahun memang seperti itu. Oke, merupakan program tahunan. Betul. Ya, begitu. Oke, saya pengen tanya ini untuk yang paket bubar 2, ini kan tadi ada free ustadznya juga gitu ya Pak Anam. Dan ini apakah ustadznya ini ada pilihannya nih atau gimana? Atau sudah milih ustadz?
Ya, jadi gini Mbak Ilma, di situ memang disampaikan kalau pilihan sebetulnya memang kita tidak mewajibkan ada pilihan ustadz dan lain sebagainya. Hanya biasanya memang corporate tadi yang disampaikan atau mungkin perusahaan mereka itu kan hanya istilahnya biasanya Mas saya pengen berbuka puasa, tetapi saya pengen ada yang ceramah lah, bahasanya kan seperti itu. Jadi kita artinya memfasilitasi, memanjakan supaya memang klien pun ketika datang ke kami itu tidak ribet harus yang A, B, C, D yang lain atau mencari yang lain. Mencari ustadz, kita udah itu seperti itu sih. Terima jadi aja gitu Terima ya jadi. Pak Anam ya. Betul. Terima Lebih ke jadi, situ sih. sudah disediakan semuanya, ya udah terima Iya, jadi iya, gitu iya, ya Pak Anam. Nah untuk booking tadi kan sempat dijelaskan juga mengenai Hasanah Room Package ya. Ya. Nah ini apakah ada periode booking dan stay-nya Pak Anam? Kalau periode booking berarti otomatis memang karena itu memang dibikin package Ramadan. Jadi memang selama Ramadan itu berlaku. Jadi tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Oke, berarti hanya berlaku di bulan Ramadan Betul, saja. betul. Seperti itu untuk Hasanah Room Package-nya. Betul. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose lebih dekat, lebih santai. Pemirsa kembali lagi di Expose lebih dekat, lebih santai. Kita memasuki segmen ketiga, segmen terakhir ya Bu ya. Baik. Wah, Baik. ini masih banyak banget yang harus Padahal disampaikan masih banyak ya. banget yang harus disampaikan. Mungkin nanti akan ada kloter kedua. Siap. Baik, tadi kita masih seru nih Pak Ana membahas mengenai promo. Nah ini kan banyak sekali promo yang ditawarkan oleh Hasanah Khas Pekalongan. Ini mulai berapa? Start from berapa? Ya, jadi kalau untuk yang package Hasanah Iftar itu memang kita kan sekarang sudah buffet ya. Jadi prasmanan gitu all you can eat. Itu mulai dari 85.000 untuk yang di restoran. Jadi itu yang tidak ada minimumnya 85.000. Cuman memang kita kasih benefit untuk pembelian 10 orang itu gratis 1. Jadi 11 orang itu cuman pay 10. Itu seperti itu. Terus kemudian sama sih untuk regulationnya ya paling nggak 1 hari sebelumnya lah untuk reservasi karena takutnya nanti kan tempat juga kita terbatas. Protokol kesehatan juga tetap kita jalankan Mbak. Jadi tetap walaupun sekarang kalau nggak salah Pekalongan sudah level 2 ya, artinya kan sudah aman. Tetapi protokol kesehatan tetap kita jalankan sesuai dengan anjuran pemerintah tetap berjalan. Artinya memang tempat juga kita batasi, tidak over lah seperti itu. Terus kemudian untuk yang tadi ada bubar 1 dan bubar 2 itu memang di ballroom ya, kita siapin ballroom. Kalau kapasitasnya sih sebenarnya cukup untuk 150 orang sebetulnya. Nah di situ variatif juga mulai dari harga yang sama sebetulnya 85.000, 90 sampai 100. Jadi variatif sih untuk rate-nya. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan ya nggak apa-apa nanti konteks nanti ada di bawah. Di bawah ini. Nanti di terakhir ada nomor kontak saya nanti sama teman-teman sales dan marketing yang lain. Itu seperti itu Mbak. Untuk yang kamarnya mulai dari 425 ya, 425.000 itu sudah termasuk juga takjil sama 1 orang untuk breakfast atau sahur. Karena memang momennya adalah momen Ramadan. Jadi sahur pun kita ada. Jadi untuk yang muslim kita siapin sahur. Seperti itu Mbak Ilma. Jadi singkat. Oke, tadi kan sempat disinggung juga mengenai Hasanah Iftar Ramadan. Nah ini paketnya seperti apa? All you can eat. Mulai dari berapa harganya? Betul, Pak tadi Anam? disampaikan di awal. Jadi Hasanah Iftar itu kan memang tema kami ya namanya. Jadi mulai 85.000 Mbak. Mulai dari 85.000 all you can eat, ada sekitar 50 menu juga yang nantinya akan disampaikan dari appetizer. Nanti mungkin Mas Sani atau Chef Sani yang akan lebih bisa menjelaskan nanti menunya apa saja, rotasinya seperti apa, terus ada andalannya kami apa kayak gitu ya. Tadi disampaikan juga ada 3 etnis yang nantinya akan berkolaborasi di menu-menu kami. Oke, Nanti 3 Mas etnis Sani. ya, ada Betul. 3 etnis. Langsung Iya. saja kita tanyakan ke chefnya. Boleh Baik. dijelaskan nih chef Ya. mengenai 3 etnis yang dimaksud ini seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau dari saya lihat itu kan Pekalongan sendiri itu kan ada masyarakat di Pekalongan sendiri ada 3 etnis ya Mbak ya.
di sini tuh masyarakatnya ada etnis Jawa, ada etnis Tionghoa, ada juga Arab. Nah, kami berpikir bahwa kayaknya bagus nih kalau ini ditampilkan di sini menu-menu ini gitu loh. Jadi kita akan sajikan beberapa menu-menu rotation nanti di masing-masing tiga etnis itu kan, dari contohnya dari etnis Arab itu kita setiap hari spesial itu ada nasi kebuli. Setiap hari itu khusus untuk etnis Arab itu kita sajikan nasi kebuli, Mbak. Dan ada lagi kamir ya. Terus lagi untuk di etnis Jawanya kita ambil menu-menu lokal yang ada di Pekalongan yang sudah saya sebutkan tadi di awal, itu kayak pindang tetel, karangasem kikil dan lain-lain ya. Jadi ada rotasinya nanti setiap hari. Terus ada beberapa live cooking juga di sini kami, itu ada seperti chicken breaded, ada fish breaded, terus ada kamirnya juga kita kebetulan pakai live cooking, terusan ada gorengan macam-macam gorengan juga, itu ada gorengan macam-macam, gorengan asin, ada gorengan manis, itu semuanya kita sajikan. Terusan juga dari menu-menu takjilnya juga ada, terusan dari dessertnya pun kita rotasi ya, terusan untuk dari etnis Chinese-nya juga atau Tionghoa itu kita juga sajikan menu-menunya seperti kayak pakcoy garlic seperti itu, terus chicken saus black pepper seperti itu. Kita sajikan dari masing-masing etnis itu kita sajikan setiap harinya. Kita ada rotasinya. Terusan kemudian ada kolak-kolaknya juga ya di puasa itu biasanya kalau tanpa kolak itu kurang pas gitu ya. Jadi kita setiap hari juga pakai kolak, itu namanya kolak radio ya. Terus ada juga dessert yang cukup menjadi andalan kami, itu ada kelapa muda di madu namanya. Jadi bukan cuman bahasa-bahasa itu kita ambil karena untuk menarik selera masyarakat ya, untuk nama-nama itu kita ambil dan bukan cuman untuk menarik, tapi kita juga punya tanggung jawab akan rasanya sendiri, taste-nya juga kita harus perhatikan sih. Terusan apa lagi ya? Ada menara donat. Oh Chef. iya, lupa saya. Donat, setiap hari ini kita punya centerpiece, Mbak, itu ada menara donat. Jadi kita sajikan donat di situ. Tamu itu bisa ambil di situ, bisa topping sendiri di situ, ada macam-macam toppingnya, ada stroberi, ada coklat, terus di situ juga bisa kasih seres atau coklat atau keju nantinya, seperti itu. Oke, berarti menggabungkan antara 3 etnis ya? 3 etnis, betul sekali. Antara etnis Jawa, etnis Arab dan juga etnis Cina. Iya. Dan tentu makanannya juga yang dihidangkan sangat banyak ya jenisnya. Iya, sangat ya, banyak Chef sekali. ya? Dan ada lagi kita juga setiap harinya rotasi, ada macam-macam sambal, Mbak. Oh, sambalnya juga? Sambalnya juga kita rotasi macam-macam sambal. Oh, sambalnya juga beragam? Sambalnya sama, beragam. ada etnis Cina, Jawa dan juga Arab atau Kalau tidak? sambelnya kita setiap harinya memang nggak dibikin sama sih. Yang jelas kita punya rotasi sambelnya, ada macam-macam sambel lah pokoknya nantinya. Banyak lah ya Banyak, pokoknya iya. ya. Baik, nah tadi Chef juga sempat menyinggung mengenai live cooking. Live Live cooking iya, ini betul. apakah hanya untuk yang iftar di sini saja atau termasuk ke dalam paket bubar 1 dan bubar 2 juga, Chef? Kalau dari live cooking itu kita terutama di buka puasa itu setiap hari kita punya live cooking, ada live cooking, dan kalau ada di bubar itu juga kita punya di bubar 2 Bu ya. Itu juga di bubar kita 2. ada live cookingnya, Mbak. Oke, berarti di bubar 1 nggak ada ya? Tidak. Nggak ada. Ada hubungannya dengan harga ya Mbak? Oh, oke. Berarti Bubar bisa satu paket dikatakan hemat. itu dia. Bubar 1 termasuk paket hemat, bubar 2 yang agak pricey lah ya Bu ya. Iya, kemudian di situ juga ada ustadznya, itu di Nah. bubar 2. Iya. Bubar 1 nggak ada ustadz? Belum ada. Belum ada. Oke, jadi untuk yang paket lebih komplitnya bisa langsung saja ke bubar 2 seperti itu ya. Betul, Mbak. Bu Maria. Nah, ini untuk target pemasarannya sebenarnya kemana saja sih Pak Anam? Kalau target pemasaran sebetulnya bulan Ramadan ini itu dia, bulan yang mulia ya sebenarnya. Jadi siapa saja sebetulnya bisa. Artinya kadang maaf yang non muslim pun buka puasa ikut.
Terus kemudian kalau dari sisi usia ya sebetulnya berarti orang yang dewasa sudah buka puasa, ya kan, sudah berpuasa. Terus kemudian yang paling penting adalah orang-orang memang warga sekitar, orang-orang Pekalongan sendiri. Jadi notabene biasanya kan, nah ini tadi salah satu sebetulnya target market tadi yang disampaikan sama Bu Maria ketika kita berusaha harus bat. Nah momen ini sebenarnya salah satu momen yang sangat luar biasa. Sudah dekat dengan Ramadan, nah promosinya hotel ini juga akhirnya akan semakin bisa keangkat, Mbak. Dari kemarin yang belum kenal tadi ya khas Pekalongan gitu ya, dengan Ramadan ini saya yakin orang-orang Pekalongan pasti akan datang. Lingkungan sekitaran mungkin tetangga kayak Mbak Ilma ya Batang, terus kemudian Pemalang, ini juga salah satu bentuk promosi kami. Nah mudah-mudahan ini juga bisa lebih mengangkat khas Pekalongan lagi di situ. Makanya kita tadi sangat concern banget selain juga presentasi, banyaknya menu juga kualitas mengenai makanan yang tadi disampaikan. Seperti itu sih Mbak. Jadi kalau dari sisi kami target market adalah pokoknya semua orang, semua yang berbuka puasa, semua agama, semua etik tadi ya disampaikan sama Mas Sani, itu adalah target marketnya kita. Itu seperti itu. Berarti menjangkau seluruh lapisan masyarakat ya, tidak hanya Muslim yang menjalankan puasa saja, namun dari non Muslim pun bisa ya. Begitu Pak Anam. Berarti non Muslim juga bisa ke sini sewaktu-waktu atau hanya di jam tertentu saja? Bisa. Jadi kapan saja. Kami tidak membatasi, apalagi sudah menyampaikan berkenan dengan agama ya. Jadi ya entah Muslim atau non Muslim ya semuanya sama. Kita layani dengan baik, kita punya standar service yang sama seperti itu. Oke, baik. Nah untuk selain paket-paket yang tadi sudah disebutkan juga, untuk berbuka puasa langsung di sini apakah bisa datang langsung atau harus reservasi juga Pak Anam? Tadi sebetulnya lebih aman reservasi Mbak, paling enggak 1 hari sebelumnya. Tadi di awal saya sudah sampaikan. Karena tempat duduk kita itu kan dibatasi ya, karena masih dalam kondisi pandemi walaupun kita sudah berangsur membaik. Jadi tidak yang serta-merta berapapun kita akan terima untuk tempat duduk, tetap kita batasi untuk tempat duduk. Protokol kesehatan juga kita tetap jalankan Mbak Ilma. Sebaiknya nanti reservasi terlebih dahulu. Nah itu dia pemirsa, sebaiknya reservasi terlebih dahulu karena kursinya juga terbatas seperti itu ya Pak Anam. Nah Bu Maria, saya pengen tahu nih, apakah ada yang spesial dari program Ramadan di tahun ini dari program Ramadan di tahun-tahun sebelumnya? Yang paling spesial karena ini pertama Ramadan sejak hotel kami berubah nama. Itu yang membuat spesial, dan juga yang membuat spesial ada kenapa kami mengangkat Hasanah Ramadan, itu mirip nama hotelnya kami Mbak. Khas ya, khas Pekalongan. Kemudian kita juga mengambil Hasanah Ramadan, dan disinilah kita di awal juga memperkenalkan produk-produknya kita ke publik, bahwa ini kita mulai sekarang mengangkat kearifan lokal dalam hal makanan loh. Baik itu kesehariannya, walaupun termasuk juga pada saat momen Ramadan ini benar-benar kami manfaatkan dengan baik untuk bisa memperkenalkan hotel kami. Yang dibilang tadi Mas Anam, kalau dulu mungkin kita cuma sales call gitu ya, jualan umum seperti biasa reguler, tetapi saat ini ada momen khusus nih. Ini momen yang benar-benar kita manfaatkan untuk ayo ngeblas, ayo kita jalan keluar, ayo kita info keluar, woi kami ada loh di Pekalongan. Ya, berarti memang spesial ya, karena merupakan perjuangan juga untuk lebih mengenalkan mengenai khas Pekalongan ini sendiri. Betul. Harapan kedepannya apa Bu Maria? Harapan kedepannya ya mudah-mudahan nanti paket kami ini diminati sama masyarakat ya Mbak. Dan harapan kedepannya lagi terkait dengan perubahan nama khas ini, kami bisa menjadi salah satu yang dijadikan salah satu hotel prefer lah di Pekalongan. Yang mana pada saat orang menyebut di khas ya, orang sudah tahu wah khas berarti saya di Pekalongan. Gitu. Oke, kalau dari Pak Anam harapannya seperti apa Pak ke depannya? Harapan karena saya di sisi penjualan ya, yang pasti iya, yang pasti orang segera tahu. Terus ya memang sih ada beberapa tamu juga atau beberapa klien yang notabene tamu yang dulu, yang sekarang pun masih ada. Artinya kan memang punya potensi ya, maksudnya ini loyalty customer seperti itu.
Ya harapan saya yang pasti segera orang kenal khas Pekalongan, yang pasti ekonomi juga semakin baik, yang pasti khas Pekalongan semakin maju. Amin, semakin maju ya semoga Semakin harapannya. Dari Chef bagaimana harapannya untuk ke depan Chef? Kalau dari saya, berhubung saya itu asli dari Pekalongan ya. Jadi kalau dari saya harapannya terutama dari menu-menu kuliner Pekalongan sendiri itu lebih dikenali masyarakat Indonesia ya, terutama ya. Bisa explore lah, lebih bisa maju lagi kuliner Pekalongan terutama sih. Melalui khas ya. Melalui Jadi khas bukan tentunya. batiknya doang ya. Iya, bukan batiknya juga. Jadi selain batik dari Pekalongan itu kita juga ternyata sebenarnya punya potensi yang tinggi juga khas dari Pekalongan itu, makanannya juga sangat berkualitas buat saya. Oke, baik. Berarti tidak hanya ingin meningkatkan pengenalan mengenai batik, Yes. tapi juga kuliner itu yang lebih Kulinernya, ditekankan kulinernya oleh khas saya Pekalongan harap ini sih. sendiri. Seperti itu ya. Nah, ini berarti ada kaitannya dengan ini kan makin banyak dengan dibukanya objek wisata Pasir Kencana, tentunya makin banyak yang datang ke sini. Seperti itu ya, Bu ya. Betul, Dan itu ini luar menjadi biasa. ajang juga untuk mengenalkan lebih dalam Pasti. mengenai kuliner-kuliner dari Pekalongan. Betul Mbak, betul. Dengan adanya khas Pasir Kencana, dulu tuh kalau orang stay di sini kan transit ya Mbak. Karena mereka bingung mau kemana besoknya Mbak, mau jalan kemana ya Pekalongan mana ya. Nah Alun-alun sekarang kita namanya. sudah ada nih, udah ada Mbak, ada Pantai Pasir Kencana loh baru. Nah itu kan sudah menjadi satu alasan untuk tamu, oh saya stay lagi deh 1 malam karena saya mau iya. tamasya di sana gitu. Iya, itu berarti bisa menjadi jawaban juga ya dari pihak khas Pekalongan ini biar nggak bingung lagi kalau ditanya di mana sih objek wisata yang ada di Yang Kota ada Pekalongan. biasanya memperkenalkan luar Pekalongan, kabupaten, tapi Iya. sekarang kan di Kota Pekalongan udah ada. Akhirnya ada juga seperti itu. Baik, terakhir Pak Anam boleh silakan berikan pesan-pesan atau mungkin mau menarik para pemirsa biar datang ke sini untuk berbuka puasa di sini dan menikmati berbagai promo yang ada di sini. Silahkan Pak Anam. Iya, terima kasih Mbak Ilma. Kalau saya kembali lagi dari sisi penjualan ya, kita yang pertama sekarang ini memang lebih giat untuk mengenalkan apa itu khas Pekalongan. Tadi disampaikan bahwa ada batik, artinya ada 5 unsur dari kita ya, bisa ngelihat dari lihat, rasa dan sebagainya. Itu seperti itu. Terus kemudian semoga tadi ekonomi juga semakin membaik, city occupancy juga sekarang membaik, aktivitas yang pasti tidak ada lagi PPKM atau pandemi dan yang lain sebagainya, supaya memang ekonomi kita tetap tumbuh akhirnya. Seperti itu sih Mbak dari saya. Oke, baik. Nah pemirsa, itu dia Expose episode kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Maria, Sama-sama, Pak Mbak Anam dan Ilma, juga sama-sama. Chef yang telah memberikan informasi senang hati, yang Mbak. sangat penting untuk pemirsa di rumah agar bisa menikmati paket-paket promo Ramadan yang ada di khas Pekalongan. Pemirsa, saya Ilma Gustiana dan juga ketiga narasumber pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.